Begitu terus yang dialamin Fajri dan Englan setiap hari. Mereka disiksa dan ditampar hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah. Para polisi yang berjaga sudah tidak mampu mengerem mereka dan membiarkan saja Fajri dan Englan disiksa. Toh Fajri dan Englan memang tahanan. Jauh di dalam lubuk hati Fajri dan Englan ada penyesalan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia menyesal sudah terjerumus dalam hal-hal yang salah hingga membuatnya harus membusuk di penjara. Aksa menatap wajah istrinya yang tertidur pulas. Claudia menghadap padanya. Sejak usia kandungan Claudia semakin besar, dia tidak bisa tidur terlentang dan harus menatap ke arah sang suami. Aksa menepuk-nepuk punggung istrinya seperti seorang ibu tengah menidurkan anaknya yang sulit tidur. Sampai Claudia tertidur, Aksa masih menepuk punggung Claudia. Dia menatap wajah cantik dan ayu itu. Wajah damai seperti bayi baru lahir yang polos tidak tahu apa-apa. Tangan Aksa terulur mengelus wajah istrinya, menatap wajah Claudia yang terlihat seperti bidadari. Ukiran yang membuat jiwa Aksa merasakan debaran sangat kuat. Aku takut kehilanganmu. Entah bagaimana hidupku tanpamu. Kaulah wanita yang berhasil membuatku berdiri kembali, membangkitkan aku kembali setelah aku jatuh sangat lama. Tanpa sadar air mata Aksa menetes. Dia berusaha menangis dalam diam, takut jika istrinya itu terbangun karena mendengar suara tangisannya. Setelah aku mengetahui identitasmu dengan keluarga kandungmu, ketakutanku semakin bertambah. Aku takut jika orang tuamu mengambilmu dariku. Aku hanyalah pria yang baru saja mulai bangkit dari keterpurukannya. Sedangkan keluargamu sempurna dan memiliki segalanya. Lirik Aksa. Aku mencintaimu istriku. Aku benar-benar tidak mau kita berpisah dan aku tidak akan sanggup menjalani hidupku. Gumam Aksa. Aksa menangis dalam diam. Dia masih menatap wajah tenang istrinya. Betapa dia bersyukur pada Tuhan karena telah diberikan wanita sebaik Claudia. Wanita yang tidak pernah lelah mencintainya. Mereka, meski dia tidak sempurna, wanita yang menerima dia apa adanya. Sayang, tetaplah berada di sisiku. Jangan menghilang barang sedetik pun. Hidupku bisa hancur jika tanpa kau berada di sisiku. Aksa pun menarik istrinya agar masuk ke dalam pelukannya. Dia memeluk wanita hamil itu dengan erat, meresapi pelukan hangat yang selalu ingin dia rasakan. Saat memeluk Claudia, semua ketakutan Aksa terasa menghilang begitu saja. Kenyamanan menyeluruh di dalam hatinya. Setiap kali dia merasa gelisah dan takut, dia selalu memeluk istrinya. Dengan memeluk Claudia, Aksa bisa merasakan ketenangan dalam jiwanya. Claudia menggeliat di balik selimut tebalnya. Dia membuka matanya perlahan. Claudia tersenyum hangat menatap wajah Aksa yang tepat berada di depannya. Tampan sekali pria yang menjadi suaminya ini. Pagi sayang, sapa Aksa tapi matanya masih terpejam. Pagi juga suamiku. Buka matamu istri kecilku, suruh Aksa. Aksa terkekeh, dia membuka matanya. Morning kiss dulu, pinta Claudia. Cup 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 cup. Aksa menghujani wajah Claudia dengan banyak ciuman. Claudia terkekeh geli saat benda kenyal itu menempel di bagian wajahnya. Pelan-pelan bangunnya sayang. Aksa bangun duluan dan membantu istrinya duduk di ranjang mereka. Apakah sakit? Tanya Aksa sedikit panik. Claudia menggeleng. Tidak suamiku, ini hanya berat saja dan aku kesusahan bergerak. Saut Claudia memperbaiki posisi duduknya. Jangan turun, cegah Aksa saat istrinya ingin turun. Aku ingin buang air kecil ke kamar mandi sayang, ucap Claudia setengah kesal. Dia sudah menahan pipisnya. Aku akan gendong. Kening Claudia berkerut. Emang bisa? Tanya Claudia. Bukan tidak percaya pada suaminya. Kan aku berat suamiku ada bertiga, sedangkan kau hanya sendiri suamiku. Tanya Claudia.
Aksa pun turun dari ranjang. Dia berdiri dengan tetap. Tidak akan sayang, aku lelaki terkuat tinggal satu-satunya, dan aku bisa menggendong kalian bertiga. Aksa langsung mengangkat tubuh istrinya. Sayang, Claudia terkejut saat merasakan tubuhnya melayang di udara. Tangan Claudia melingkar di leher Aksa. Dia tidak menyangka jika suaminya akan mampu mengangkat tubuhnya. Suamiku, bagaimana jika kau keberatan? Aku kan beratnya bukan main. Kau takkan kuat, suamiku, protes Claudia. Diamlah sayang, aku kuat, jangan khawatir. Kakiku kuat menopang tubuhmu dan juga tubuhmu terasa ringan sayang, senyum Aksa sambil menggendong istrinya masuk ke kamar mandi. Aksa mendudukkan istrinya dengan pelan di atas kloset kamar mandi mereka. Buanglah air kecil sayang, aku akan menunggumu di sini, ucap Aksa. Tidak bisa begitu suamiku, aku malu, ujar Claudia. Tidak perlu malu sayang, lagian aku sudah melihat semua bagian tubuhmu. Bahkan aku sudah merasakannya sampai menghasilkan mereka. Aksa pun tersenyum jahil sambil mengelus perut istrinya. Claudia mencebik kesal. Kalau sudah berbicara vulgar, suaminya ini benar-benar nomor 1. Biar aku saja yang buka. Tapi diam sayang, kau bisa buang pipis di celanamu nanti, potong Aksa. Aksa membuka celana istrinya dengan pelan, sedangkan Claudia setengah mati menahan malu. Biar suami sendiri pun tetap saja dia malu. Suamiku, rengek Claudia. Sudah sayang, cepat selesaikan. Aksa menunggu Claudia di dalam kamar mandi berdua. Dia memasang kembali celana Claudia. Kita langsung mandi saja ya. Biarkan aku yang memandikanmu, ujar Aksa pada Claudia. Aksa memasangkan baju istrinya. Dia pura-pura tidak mendengar saat Claudia menolak karena malu. Biarkan aku merawatmu sayang, kita bergantian ya, ujar Aksa. Tapi aku malu suamiku. Wajah Claudia sudah merah padam, apalagi saat suaminya memasangkan beranya. Rasanya ingin kembali ke dalam perut ibunya, kalau bisa. Kenapa harus malu? Aku suamimu. Aksa mengecup bibir Claudia dengan gemas agar istrinya itu berhenti mengomel. Claudia mengendus kesal. Masih sempatnya Aksa nakal dan ambil kesempatan. Sekarang aku mandi dulu. Sayang, duduk tunggu aku ya. Jangan ke dapur, biar aku yang siapkan sarapan untukmu. Aksa mengecup ujung kepala istrinya. Setelah selesai membersihkan diri, Aksa segera keluar dari kamar mandi dan dia tersenyum hangat ketika melihat baju gantinya sudah disiapkan oleh sang istri, Claudia. Tidak perlu repot-repot menyiapkan baju untukku sayang. Aku bisa sendiri dan kau jangan terlalu lelah ya. Aku tidak mau kalian bertiga sampai kelelahan, tungkas Aksa sambil mengelus perut istrinya. Tidak apa-apa suami. Aku senang melayani suamiku. Jadi biarlah kita saling melayani satu sama lain ya, ujar Claudia. Aksa terkekel lalu memasangkan baju yang dipikul istrinya. Istrinya itu selalu tahu baju yang pas dan warna yang kontras dengan kulit Aksa. Ayo sayang, kita ke bawah sarapan. Biarkan aku memapahmu ya. Iya suamiku. Selamat pagi Pak Sutri Bucin, sapa Radit. Pagi Kak Radit, sahut Claudia. Oh iya, ada yang ingin ketemu sama kalian berdua, Fajri dan Tuan Englan yang sudah menunggu di ruang tamu, imbu Radit. Kening Aksa berkerut. Kenapa mereka pagi-pagi ada di sini? Dan bagaimana caranya mereka bisa ke sini? Mereka kan lagi di penjara. Tanya Aksa sedikit dingin, bagaimanapun dia takkan melupakan perilaku Fajri dan Englan. Iya, mana aku tahu. Mungkin mereka hanya ingin bersilaturahmi atau memohon tuntutan mereka. Tapi aku agak kasihan melihat kondisi mereka berdua yang penuh dengan lebam, sahut Radit. Biarkan saja suamiku. Ayo kita temui mereka. Claudia memeluk lengan suaminya dengan manja. Aksa tersenyum hangat pada istrinya. Iya sayang, ayo. Ini karenamu yang memintanya, kalau tidak, aku tidak akan mau bertemu dengan mereka. Mereka berdua berjalan ke arah ruang tamu.
Halo novelers, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu dukung Mimin, subscribe, like, dan komen.